Karena di dunia ini nggak ada lagi yang bisa kita tempat bergantung yang benar-benar kokoh, benar-benar kuat, benar-benar nggak PHP ya. Itu cuma Allah. Jadi ya apalagi kayak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipit Angeria. Di video kali ini aku mau share seputar ini teman-teman, semua tentang riyadhah, istighfar dan juga salawat. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sampai sekarang belum merasakan keajaibannya gitu ya, atau belum ngerasain hasilnya gitu ya, atau bagi teman-teman yang baru ingin mulai tapi udah ragu duluan nih, bener nggak sih gitu ya, work nggak sih di aku gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang dalam proses-proses itu, tonton terus video aku sampai selesai ya. Nah, di luar sana teman-teman ya, nggak cuma aku rasa gitu ya, banyak yang share tentang ini gitu, sholawat, istighfar ya, dan apa yang membuat kita masih ragu untuk memulainya. Nah, mungkin salah satunya itu kayak kita itu, aduh harus 1000 kali ya, aduh harus 2000 kali ya, aduh harus 4440 kali ya gitu. Nah, bagi yang mau mulai nih ya, yang baru mau mencoba, jangan fokus ke situ dulu gitu. Tapi fokus kepada, oh ya, mungkin ini jalan dari Allah gitu. Karena kalian pun nemuin video aku saat ini, itu nggak ada yang kebetulan. Karena mungkin kalian dalam pikiran mencari-cari solusi nih. Sekarang sedang dalam kesulitan gitu ya, sedang dalam masalah, terus cari-cari solusi nih. Oh, kok ketemu video ini ya gitu. Nah, everything is connected teman-teman. Semua kita ini saling terhubung satu sama lain. Ya, terhubung dengan sesuatu yang sesuai dengan diri kita, terutama pikiran dan perasaan kita. Nah, kalau tentang apa hasilnya, keajaibannya apa, sering banget ya aku udah share di video-video aku. Mungkin juga bisa teman-teman cari di rekomendasi di lain gitu ya, bahwa memang bukan hoax ini gitu loh. Dan bahkan sekarang pun mungkin kayak aku yang buat video sekarang gitu, aku juga ada satu hal yang satu hajat gitu ya, satu impian gitu, dan akan menjadi satu ilmu lagi kalau itu terwujud, dan nanti akan menjadi satu ya ilmu pengetahuan lagi gitu. Jadi semua dari kita itu adalah proses teman, semua berproses. Meskipun orang yang pernah merasakan atau mencicipi keajaibannya pun ya tetap berproses gitu. Ingat ya, waktu kita terus berjalan, hari ini akan berlalu. Kalau enggak kita mulai sekarang, kapan lagi kita akan merasakan perubahan? Jangan malas-malas ya teman-teman, jangan putus asa. Karena bagi aku putus asa, malas itu hanya bagi orang-orang yang enggak bertuhan. Tuhan menciptakan kita enggak untuk itu. Tuhan menciptakan kita untuk bermanfaat ya, enggak malas-malasan. Lagi teman-teman yang mendm ya di Instagram aku gitu, Kak, aku kok pakai sholawat enggak ya, enggak kerja ya di aku ya gitu, atau aku istighfar kok enggak kerasa ya gitu. Hasilnya gitu. Nah, gitu teman-teman. Berkaitan dengan satu riyadhah atau tirakat yang kita jalani ya, kalau satu sama lain itu menurut aku beda gitu. Ada teman aku gitu ya, dia kerja bekerja tuh amalan riyadhahnya di istighfar, di salawat 4444. Di aku itu work aja, kerja juga, cuman waktu mungkin dari aku gitu ya yang nggak memenuhi bisa melakukan itu. Aku di salawat Jibril 1000 kali misalnya gitu ya. Dan dari kita tuh beda-beda teman-teman. Jadi kita jangan terpaku sama keberhasilan orang lain. Keberhasilan orang lain itu sebagai motivasi kita gitu ya. Tapi kita belum tentu di situ juga gitu. Karena amalan ini menurut aku cocok-cocokan di orangnya gitu. Karena yang kita ambilkan energinya nih, powernya ya. Jadi nanti takutnya gini, oh si dia udah selawat 5000 kali, terkabul nih hajatnya gitu ya. Terus aku kayak udah down duluan gitu, mau mulai. No, padahal semua orang tuh beda-beda temennya, vibes-nya ya, vibrasinya, energinya gitu. So, jangan terpaku dengan keberhasilan orang lain, maksudnya orang dengan 1000-an kali gitu ya. Kita bisa jadi ya dengan 100 kali gitu ya, tapi istiqomah rutin gitu, atau nggak dihitung juga gitu. Tapi istiqomah rutin, kita punya waktu khusus untuk melakukan itu gitu ya, bisa jadi kita berhasil juga gitu. Jadi jangan terpaku dengan jumlahnya gitu ya. Karena kalau kita
pemula apalagi ya, atau orang yang masih nanya-nanyain tentang keajaibannya nggak datang-datang gitu ya, itu akan berat kalau fokusnya ke hitungan. Teman-teman yang baru mau mulai atau sudah mulai tapi belum dapat keajaibannya, terusin aja gitu. Intinya kalian harus berkomitmen dan juga konsisten. Nah, untuk di aku, untuk istighfar dan juga sholawat ini sudah menjadi pakaian sehari-hari ya, karena aku udah ngerasain banget hasilnya gitu. Di luar sana gitu ya, aku yang bukan siapa-siapa gitu ya, aku yang nggak punya siapa-siapa yang bisa aku andalkan di luar sana gitu ya, dan alhamdulillah sampai di detik sekarang gitu ya, itu banyak sekali kemudahan yang aku dapatkan gitu, bahkan sesuatu yang nggak pernah aku sangka di benak aku gitu ya, aku dapetin gitu. Jadi nggak cuma sesuatu hajat yang mudah kita yang terkabul ya, tapi juga kita kayak terselamatkan dari satu mara bahaya gitu ya. Kita juga modelnya apa ya, selalu kayak merasa oh ya kayak merasa terlindungi gitu dari sesuatu yang memudaratkan gitu. Jadi karena hidup ini kan banyak hal yang kayak kadang-kadang nggak kita sangka gitu ya. Nah, salah satunya membentengi itu juga dengan bisa istighfar dan juga sholawat. Karena ini ya sudah jelas ilmu pengetahuannya ada gitu ya, sumbernya jelas gitu ya, dan hasilnya pun banyak orang merasakannya gitu. So kenapa nggak kita coba gitu, kenapa nggak kita konsisten di situ gitu. Contoh dari aku, apa sih hasilnya Kak dari aku sendiri gitu ya, banyak teman-teman. Bisa lihat di video-video aku sebelumnya, keajaiban-keajaiban istighfar dan sholawat apa aja yang aku udah capai gitu ya. Terutama aku ngerasain banget waktu aku kena GERD dan anxiety, di mana itu penyakit fisik dan juga mental diserang gitu ya, down banget gitu. Dengan ini cepet aja gitu recovery-nya cepet gitu ya, sembuhnya cepet gitu, dan kayak terlahir baru lagi gitu loh. So bahkan kadang masalah-masalah yang teman-teman tuh bakal bilang, kamu pakai duit ya gitu, kamu nyogok ya, kamu ada orang dalam ya, sering kayak gitu teman-teman. Padahal nggak ada sama sekali, aku nggak pernah effort yang kayak perlu sesuatu atau mengurus sesuatu gitu ya, atau keluar dari satu masalah dengan pakai duit, itu nggak pernah gitu. Tapi kadang-kadang teman-teman aku banyak yang kayak nggak percaya kayak gitu loh. Padahal ya memang enggak gitu, nggak ada 0 rupiah yang aku keluarkan untuk keluar dari satu kesulitan masalah aku pada saat itu gitu ya. Tapi banyak orang nggak percaya gitu. Oh ada orang dalam lah, kamu pakai duit lah, padahal sama sekali enggak gitu loh. Intinya aku juga bukan orang yang dari keluarga yang kaya, orang tua aku punya banyak uang, tidak gitu. Aku dari keluarga yang uang deso gitu ya, dari keluarga yang sederhana, dan berusaha meraih cita-cita aku dulu ya, sampai berusaha meraih impian-impian aku ya dengan cara ini teman-teman, dari jalur Riyadhah ini gitu. Makanya aku share sama kalian, jangan pernah sedikit pun putus asa gitu ya, jangan pernah sedikit pun merasa nggak punya siapa-siapa. Kita punya Allah. Jadi orang yang nggak punya power itu justru menurut aku orang beruntung gitu, karena dia karena dia nanti akan mencari, oh ternyata tempat bergantung yang hakiki yang sebenarnya ya Allah gitu. Jadi dia akan apa-apa tuh kembali ke Allah gitu, ke Allah aja gitu, nggak ke yang lain gitu. Udah, kalau udah ke situ, insya Allah teman-teman, nanti perkara apapun yang sedang kita hadapi itu nggak membahayakan kita gitu. Insya Allah pasti ada pertolongan. Dan kayak ini lagi uniknya lagi nih yang aku rasain makin kesini tuh kayak gini. Orang-orang toksik di lingkungan aku kok hilangan sendiri gitu. Kayak Tuhan tuh memblok aku tuh kayak teman yang cocok tuh ini, yang nggak cocok tuh itu tuh kelihatan banget gitu. Padahal aku sendiri tidak men-set itu gitu. Itu delalah kayak otomatis aja gitu. Sekarang tuh kayak ya bener-bener merasa kayak bener-bener berada di satu sisi atau baik itu relasi, pekerjaan, semua hal itu kayak positif semua gitu, membawa aku ke yang baik-baik, mendukung aku, support aku gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak pokoknya teman-teman kalau udah ngerasain ya, itu pokoknya nggak pengen banget untuk ninggalin. Pokoknya teman-teman yang mau atau masih ragu mau mulai ya, atau udah memulai tapi capek, lelah, bosan, jangan gitu, jangan. Karena di dunia ini nggak ada lagi yang bisa kita tempat bergantung yang bener-bener kokoh, bener-bener kuat, bener-bener nggak PHP ya. Itu cuma Allah. Jadi ya apalagi kayak orang-orang yang nggak punya power kayak aku gitu ya, yang nggak punya
daya dan upaya atau orang-orang yang berkuasa untuk menolong aku gitu. Ya kemana lagi kalau nggak ke Allah gitu. Bagi teman-teman, semangat terus ya. Baca sholawatnya, baca istighfarnya, sediain waktu khusus, waktu dimana teman-teman sama sekali nggak melakukan aktivitas apapun ya, nggak terganggu apapun, terserah bebas waktunya kapan, dan rasakan manfaatnya ya. Konsisten, kalian komitmen betul-betul mengerjakannya dan konsisten. Jadi mulai aja dulu, udah deh, nggak usah banyak mikir, mulai aja dulu ya. Kalau kita banyak mikir nanti banyak merangsang atau menarik pikiran-pikiran lainnya, dan itu akan membuat kita males gitu. So jangan banyak mikir, mulai aja dulu dan rasakan perubahannya. Oke, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.